Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat berpuasa hingga saat ini. Sholawat serta salam mari kita aturkan kepada uswah kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa DBS TV, di sini saya akan menceritakan sedikit tentang Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besinya. Banyak kasus yang ia tangani berakhir dengan sangat menakjubkan tanpa ada perpecahan di antara banyak pihak. Pengalaman perselisihan ini juga dialami oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Al-Kisah, Ali bin Abi Thalib kehilangan baju besinya. Baju besinya itu ditemukan oleh seorang zimmi non-muslim yang hendak dijual di pasar. Ini baju besiku, dia jatuh dari untaku pada malam ini di tempat ini, kata Ali. Tidak, ini baju besiku. Buktinya ia di tanganku, wahai Amirul Mukminin. Tidak salah lagi, ini baju besiku. Aku tidak merasa menjual atau memberikannya kepada orang lain, dan tiba-tiba sekarang baju besi itu ada di tanganmu. Di antara kita ada seorang hakim muslim. Engkau telah meminta keadilan, mari kita pergi ke sana. Keduanya pun lantas pergi ke Syuraih al-Qadhi. Apa yang hendak engkau katakan, wahai Amirul Mukminin? Aku menemukan baju besiku di tangan orang ini karena baju besiku ini jatuh dari untaku di tempat ini pada malam ini. Lalu sampai baju besiku di tangannya, padahal aku tidak memberikan atau menjual kepadanya. Lalu sang hakim bertanya kepada si dhimmi itu, apa yang hendak anda katakan, wahai fulan? Ini baju besiku, buktinya ia ada di tanganku. Aku juga tidak menuduh sang khalifah. Lalu sang hakim melihat ke Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib sembari berkata, aku tidak ragu dengan apa yang anda katakan bahwa baju besi ini milik anda. Tapi anda harus mempunyai bukti untuk meyakinkan kebenaran perkataan anda, minimal 2 orang saksi. Ya, saya sanggup. Budakku Konbar dan anakku Hasan bisa menjadi saksi. Namun persaksian anak untuk bapaknya tidak diperbolehkan, wahai Amirul Mukminin. Maha suci Allah, seorang ahli surga tidak boleh menjadi saksi. Tidaklah engkau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Hasan dan Husain adalah pemuda penduduk surga? Ya, saya mendengarnya. Hanya saja Islam membuat perkara seperti itu. Lalu Khalifah berkata, ambillah saja baju besiku itu, karena aku tidak punya saksi selain keduanya. Mendengar kerelaan Ali bin Abi Thalib, sang dhimmi itu berkata, aku mengakui memang ini baju besimu, wahai Amirul Mukminin. Lalu ia mengikuti Amirul Mukminin sembari berkata, Amirul Mukminin membawa perkara ini di depan hakim, dan hakim memenangkan perkara ini untukku. Sungguh aku bersaksi bahwa agama yang mengutus perkara ini adalah benar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ketahuilah, wahai Amirul Mukminin, ketahuilah hakim bahwa baju besi ini memang milik Amirul Mukminin. Lalu Ali bin Abi Thalib berkata, karena engkau telah masuk Islam, kuberikan baju besiku ini dan kudaku. Beberapa waktu kemudian, pemuda itu ikut perang melawan Khawarij di Nahrawan, lalu gugur sebagai syahid. Hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita harus jujur. Dan yang kedua, kita tidak boleh mengambil barang kecuali sudah diizinkan oleh yang punya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.